Dunia telah berubah. Tiongkok mengorbankan Iran dan Trump menang telak di Hormuz. Tekanan di Teluk telah memasuki fase baru dan pesannya sekarang sangat keras. Pada hari Kamis, 16 April 2026, pusat krisis bukan hanya risiko militer, tetapi juga pencekikan ekonomi terhadap Iran. Tanda terkuat dari perubahan ini muncul pada perilaku Tiongkok sendiri. Tiongkok sebelumnya membeli lebih dari 80% minyak yang dikirimkan oleh Iran. Jika keran ini ditutup, pukulan terhadap Teheran akan langsung terasa. Para analis yang diwawancarai oleh Reuters mengatakan bahwa blokade ini bisa menghentikan sekitar 2 juta barel per hari yang seharusnya masuk ke pasar Tiongkok. Bahkan, dalam perkiraan yang paling menguntungkan bagi Iran, ruang bernapas ini tetap terbatas. Tanpa ekspor, rezim harus menimbun minyak ke dalam cadangan di darat. Dan ketika cadangan tersebut penuh, produksi mulai menurun. Dengan bahasa sederhana, tanpa jalur keluar ke laut, kas rezim mulai mengering. Dan inilah alasan mengapa Tiongkok memilih pihak yang benar. Apa yang terjadi sangat jelas. Amerika Serikat mengubah perselisihan di Hormuz menjadi operasi untuk memutus jalur keluar minyak Iran, mengisolasi Teheran, dan memaksa pilihan brutal antara mundur atau pelemahan yang makin cepat. Siapa yang berada di pusat pergerakan ini? Di satu sisi, Donald Trump dan Komando Pusat Amerika. Di sisi lain, rezim Iran yang mencoba menggunakan Selat Hormuz sebagai alat tekanan. Dan di latar belakang, Tiongkok yang dipandang sebagai pembeli utama dan kemungkinan pelindung politik bagi Teheran. Di mana semua ini terjadi? Di Selat Hormuz, jalur vital antara Teluk dan Teluk Oman, tempat sekitar 20% minyak dunia melewati. Bagaimana ini dilakukan? Dengan blokade laut, ancaman intersepsi, sanksi keuangan, dan tekanan langsung terhadap pembeli serta bank yang terkait dengan minyak Iran. Pada praktiknya, Trump mengubah permainan dengan menargetkan bukan seluruh lalu lintas global, tetapi urat nadi ekonomi Iran. Blokade yang diumumkan oleh Amerika Serikat dimulai pada 13 April dan dirancang untuk menargetkan kapal-kapal yang masuk atau keluar dari pelabuhan Iran tanpa menghalangi pelayaran antara pelabuhan non-Iran. Ini penting karena menunjukkan logika operasi tersebut. Washington ingin menjaga jalur internasional tetap terbuka, namun pada saat yang sama mencekik hanya mesin yang menopang rezim Iran. Ini adalah tekanan yang presisi, namun berdampak luas. Sinyal terkuat dari perubahan ini muncul pada perilaku Tiongkok sendiri. Trump mengatakan bahwa dia meminta Xi Jinping untuk tidak mengirimkan senjata ke Iran dan menyatakan telah menerima jawaban bahwa Beijing tidak mempersenjatai Teheran. Pada saat yang sama, Menteri Keuangan Amerika Serikat menyatakan bahwa Washington percaya akan adanya jeda dalam pembelian minyak Iran oleh Tiongkok di tengah blokade dan ancaman sanksi sekunder. Pada saat yang menentukan, Beijing memprioritaskan kelangsungan ekonomi sendiri, bukan penyelamatan Iran. Hal ini semakin berat karena Tiongkok sebelumnya membeli lebih dari 80% minyak yang diekspor oleh Iran. Jika keran ini ditutup, pukulan terhadap Teheran langsung terasa. Tanpa ekspor, rezim harus menimbun minyak ke dalam penyimpanan di darat. Dan ketika penyimpanan itu penuh, produksi mulai menurun. Secara sederhana, tanpa jalur keluar ke laut, kas rezim mulai mengering. Dan bagaimana hal ini terlihat di lapangan? Terlihat dari mundurnya kapal-kapal, ketakutan pasar, dan menurunnya ruang gerak Iran. Associated Press melaporkan bahwa dalam 48 jam pertama blokade, 10 kapal mematuhi perintah untuk kembali. Reuters melaporkan bahwa kapal-kapal yang terkait dengan Iran telah dicegat dan bahkan minyak, termasuk minyak Tiongkok yang dikenai sanksi, muncul di antara kasus-kasus yang diamati. Pada saat yang sama, lalu lintas di Selat Hormuz tetap jauh di bawah normal. Artinya, Trump belum menormalkan jalur tersebut. Tetapi dia sudah berhasil membalikan tekanan dan memindahkan beban utama ke Iran. Mengapa Tiongkok tidak memilih konfrontasi? Karena hitung-hitungan biayanya sederhana, tapi bebannya berat. Ekonomi Tiongkok bergantung pada energi yang stabil, rantai industri yang berjalan, dan risiko yang terukur. Data yang dirilis minggu ini menunjukkan bahwa penyulingan minyak di Tiongkok melambat pada bulan Maret, tepatnya karena risiko pasokan di Timur Tengah. Beijing mungkin saja tetap menggunakan retorika keras di depan umum. Namun, yang benar-benar mendorong keputusan konkret adalah kebutuhan untuk melindungi industrinya. Terlibat dalam eskalasi untuk membela Iran sekarang berarti mengundang krisis energi, keuangan, dan perdagangan secara bersamaan. Itulah sebabnya Trump sedang menang,
menang di Selat Hormuz pada saat ini. Bukan karena semuanya sudah selesai, tetapi karena dia memenangkan putaran utama ini. Dia mengambil keuntungan Iran untuk menggunakan selat sebagai senjata bebas, mendorong Tiongkok ke posisi defensif, dan mengubah minyak Iran menjadi masalah logistik, perbankan, dan militer. Iran masih mengancam, masih bertahan, dan masih mencoba bernegosiasi dengan menggunakan rasa takut. Tetapi hari ini, Iran lebih sendirian daripada sebelumnya, dan itu mengubah peta permainan. Sekarang pertanyaan terakhirnya sederhana. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran masih bisa dimulai kembali. Tetapi, poin-poin yang menjadi hambatan tetap sama, yaitu program nuklir Iran, kebebasan navigasi di Selat Hormuz, dan pendanaan kelompok bersenjata di kawasan tersebut. Namun setelah beberapa hari terakhir, negosiasi ini mulai menjadi semakin tidak seimbang. Iran masuk dengan tekanan, Tiongkok masuk dengan hati-hati. Dan Amerika Serikat masuk dengan perasaan bahwa mereka telah menemukan titik yang paling menyakitkan.